Saya percaya. Sampai truk mulai goyang sendiri. Hari ini kita mengangkut material menggunakan dump truck. Rutenya melewati jalan desa yang menurut cerita sudah layak dilewati kendaraan besar. Aspalnya ada, warnanya juga masih terlihat baru, tapi mungkin masih dalam tahap menyesuaikan dengan kendaraan yang lewat. Di awal perjalanan, jalannya terlihat cukup meyakinkan. Truk masih bisa melaju dengan tenang, meskipun pelan. Bukan karena ragu, tapi karena mencoba memahami kondisi. Semakin jauh melaju, jalan mulai menunjukkan karakternya. Bukan rusak parah, tapi cukup untuk mengingatkan kalau perjalanan ini tidak bisa terburu-buru. Lubangnya tidak banyak, tapi penempatannya rapi. Seolah-olah sudah dipikirkan, supaya pengemudi tetap fokus dan tidak mengantuk. Setiap beberapa meter, selalu ada kejutan kecil. Bukan untuk membuat kaget, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kita masih berada di jalur yang sama. Kata warga, jalan ini masih tergolong baru. Mungkin maksudnya baru terasa ceritanya kalau dilewati dump truck. Kalau kendaraan kecil lewat, masih bisa dibilang aman. Tapi begitu muatan penuh, baru terasa bedanya. Suspensi mulai bekerja lebih keras, dan pengemudi ikut menyesuaikan. Di jalan seperti ini, kecepatan bukan soal berani, tapi soal membaca situasi. Kadang pelan bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau dipaksakan cepat, yang rusak bukan hanya kendaraan, tapi juga rencana perjalanan. Karena berhenti di tengah jalan bukan bagian dari rencana. Menariknya, jalan ini tetap dipakai setiap hari. Artinya, banyak yang sudah hafal bagian mana yang harus dihindari. Ada yang lewat dengan hafalan, ada juga yang lewat dengan pasrah. Kalau sudah hafal, biasanya bukan karena sering latihan, tapi karena sering lewat. Dump truck memang dirancang kuat, dibuat untuk membawa muatan berat, dan melewati medan yang tidak selalu ramah. Tapi kuat bukan berarti kebal, apalagi saat muatan penuh dan jalannya minta pengertian. Yang diuji di sini bukan hanya mesin, tapi juga kesabaran. Kadang berhenti sebentar memberi waktu pada kendaraan jauh lebih baik daripada memaksakan perjalanan. Di beberapa bagian, jalan terlihat seperti ingin menyerah, tapi masih berusaha dilewati karena memang harus dilewati. Disinilah kendaraan dan pengemudi belajar saling memahami. Mesin bekerja sesuai kemampuannya, pengemudi menahan keinginannya. Perjalanan seperti ini memang tidak cepat, tapi selalu memberi pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat layak benar-benar siap digunakan. Namun selama masih bisa dilewati, kita tetap menyesuaikan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ingin sampai tujuan. Pelan-pelan, satu demi satu lubang terlewati. Truk tetap berjalan. Meski tidak mulus, perjalanan tetap berlanjut. Semoga ke depannya, jalan dan kendaraan bisa sama-sama diperlakukan dengan baik. Karena keduanya saling membutuhkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Kalau menurut kalian, jalan seperti ini masih aman dilewati dump truck? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
sampai, truk mulai goyang sendiri. Hari ini kita mengangkut material menggunakan dump truck. Rutenya melewati jalan desa yang menurut cerita sudah layak dilewati kendaraan besar. Aspalnya ada, warnanya juga masih terlihat baru, tapi mungkin masih dalam tahap menyesuaikan dengan kendaraan yang lewat. Di awal perjalanan, jalannya terlihat cukup meyakinkan. Truk masih bisa melaju dengan tenang, meskipun pelan. Bukan karena ragu, tapi karena mencoba memahami kondisi. Semakin jauh melaju, jalan mulai menunjukkan karakternya. Bukan rusak parah, tapi cukup untuk mengingatkan kalau perjalanan ini tidak bisa terburu-buru. Lubangnya tidak banyak, tapi penempatannya rapi. Seolah-olah sudah dipikirkan, supaya pengemudi tetap fokus dan tidak mengantuk. Setiap beberapa meter, selalu ada kejutan kecil. Bukan untuk membuat kaget, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kita masih berada di jalur yang sama. Kata warga, jalan ini masih tergolong baru. Mungkin maksudnya baru terasa ceritanya kalau dilewati dump truck. Kalau kendaraan kecil lewat, masih bisa dibilang aman. Tapi begitu muatan penuh, baru terasa bedanya. Suspensi mulai bekerja lebih keras, dan pengemudi ikut menyesuaikan. Di jalan seperti ini, kecepatan bukan soal berani, tapi soal membaca situasi. Kadang pelan bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau dipaksakan cepat, yang rusak bukan hanya kendaraan, tapi juga rencana perjalanan. Karena berhenti di tengah jalan bukan bagian dari rencana. Menariknya, jalan ini tetap dipakai setiap hari. Artinya, banyak yang sudah hafal bagian mana yang harus dihindari. Ada yang lewat dengan hafalan, ada juga yang lewat dengan pasrah. Kalau sudah hafal, biasanya bukan karena sering latihan, tapi karena sering lewat. Dump truck memang dirancang kuat, dibuat untuk membawa muatan berat, dan melewati medan yang tidak selalu ramah. Tapi kuat bukan berarti kebal, apalagi saat muatan penuh, dan jalannya minta pengertian. Yang diuji di sini bukan hanya mesin, tapi juga kesabaran. Kadang berhenti sebentar memberi waktu pada kendaraan jauh lebih baik daripada memaksakan perjalanan. Di beberapa bagian, jalan terlihat seperti ingin menyerah, tapi masih berusaha dilewati karena memang harus dilewati. Disinilah kendaraan dan pengemudi belajar saling memahami. Mesin bekerja sesuai kemampuannya, pengemudi menahan keinginannya. Perjalanan seperti ini memang tidak cepat, tapi selalu memberi pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat layak benar-benar siap digunakan. Namun selama masih bisa dilewati, kita tetap menyesuaikan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ingin sampai tujuan. Pelan-pelan satu demi satu lubang terlewati. Truk tetap berjalan. Meski tidak mulus, perjalanan tetap berlanjut. Semoga ke depannya, jalan dan kendaraan bisa sama-sama diperlakukan dengan baik. Karena keduanya saling membutuhkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Kalau menurut kalian, jalan seperti ini masih aman dilewati dump truck? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Saya percaya. Sampai truk mulai goyang sendiri. Hari ini kita mengangkut material menggunakan dump truck. Rutenya melewati jalan desa yang menurut cerita sudah layak dilewati kendaraan besar. Aspalnya ada, warnanya juga masih terlihat baru, tapi mungkin masih dalam tahap menyesuaikan dengan kendaraan yang lewat. Di awal perjalanan, jalannya terlihat cukup meyakinkan. Truk masih bisa melaju dengan tenang, meskipun pelan. Bukan karena ragu, tapi karena mencoba memahami kondisi. Semakin jauh melaju, jalan mulai menunjukkan karakternya. Bukan rusak parah, tapi cukup untuk mengingatkan kalau perjalanan ini tidak bisa terburu-buru. Lubangnya tidak banyak, tapi penempatannya rapi. Seolah-olah sudah dipikirkan, supaya pengemudi tetap fokus dan tidak mengantuk. Setiap beberapa meter, selalu ada kejutan kecil. Bukan untuk membuat kaget, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kita masih berada di jalur yang sama. Kata warga, jalan ini masih tergolong baru. Mungkin maksudnya baru terasa ceritanya kalau dilewati dump truck. Kalau kendaraan kecil lewat, masih bisa dibilang aman. Tapi begitu muatan penuh, baru terasa bedanya. Suspensi mulai bekerja lebih keras, dan pengemudi ikut menyesuaikan. Di jalan seperti ini, kecepatan bukan soal berani, tapi soal membaca situasi. Kadang pelan bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau dipaksakan cepat, yang rusak bukan hanya kendaraan, tapi juga rencana perjalanan. Karena berhenti di tengah jalan bukan bagian dari rencana. Menariknya, jalan ini tetap dipakai setiap hari. Artinya, banyak yang sudah hafal bagian mana yang harus dihindari. Ada yang lewat dengan hafalan, ada juga yang lewat dengan pasrah. Kalau sudah hafal, biasanya bukan karena sering latihan, tapi karena sering lewat. Dump truck memang dirancang kuat, dibuat untuk membawa muatan berat, dan melewati medan yang tidak selalu ramah. Tapi kuat bukan berarti kebal, apalagi saat muatan penuh dan jalannya minta pengertian. Yang diuji di sini bukan hanya mesin, tapi juga kesabaran. Kadang berhenti sebentar memberi waktu pada kendaraan jauh lebih baik daripada memaksakan perjalanan. Di beberapa bagian, jalan terlihat seperti ingin menyerah, tapi masih berusaha dilewati karena memang harus dilewati. Disinilah kendaraan dan pengemudi belajar saling memahami. Mesin bekerja sesuai kemampuannya, pengemudi menahan keinginannya. Perjalanan seperti ini memang tidak cepat, tapi selalu memberi pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat layak benar-benar siap digunakan. Namun selama masih bisa dilewati, kita tetap menyesuaikan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ingin sampai tujuan. Pelan-pelan satu demi satu lubang terlewati. Truk tetap berjalan. Meski tidak mulus, perjalanan tetap berlanjut. Semoga ke depannya, jalan dan kendaraan bisa sama-sama diperlakukan dengan baik. Karena keduanya saling membutuhkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Kalau menurut kalian, jalan seperti ini masih aman dilewati dump truck? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Saya percaya. Sampai truk mulai goyang sendiri. Hari ini kita mengangkut material menggunakan dump truck. Rutenya melewati jalan desa yang menurut cerita sudah layak dilewati kendaraan besar. Aspalnya ada, warnanya juga masih terlihat baru, tapi mungkin masih dalam tahap menyesuaikan dengan kendaraan yang lewat. Di awal perjalanan, jalannya terlihat cukup meyakinkan. Truk masih bisa melaju dengan tenang, meskipun pelan. Bukan karena ragu, tapi karena mencoba memahami kondisi. Semakin jauh melaju, jalan mulai menunjukkan karakternya. Bukan rusak parah, tapi cukup untuk mengingatkan kalau perjalanan ini tidak bisa terburu-buru. Lubangnya tidak banyak, tapi penempatannya rapi. Seolah-olah sudah dipikirkan, supaya pengemudi tetap fokus dan tidak mengantuk. Setiap beberapa meter, selalu ada kejutan kecil. Bukan untuk membuat kaget, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kita masih berada di jalur yang sama. Kata warga, jalan ini masih tergolong baru. Mungkin maksudnya baru terasa ceritanya kalau dilewati dump truck. Kalau kendaraan kecil lewat, masih bisa dibilang aman. Tapi begitu muatan penuh, baru terasa bedanya. Suspensi mulai bekerja lebih keras, dan pengemudi ikut menyesuaikan. Di jalan seperti ini, kecepatan bukan soal berani, tapi soal membaca situasi. Kadang pelan bukan pilihan, melainkan keharusan. Kalau dipaksakan cepat, yang rusak bukan hanya kendaraan, tapi juga rencana perjalanan. Karena berhenti di tengah jalan bukan bagian dari rencana. Menariknya, jalan ini tetap dipakai setiap hari. Artinya, banyak yang sudah hafal bagian mana yang harus dihindari. Ada yang lewat dengan hafalan, ada juga yang lewat dengan pasrah. Kalau sudah hafal, biasanya bukan karena sering latihan, tapi karena sering lewat. Dump truck memang dirancang kuat, dibuat untuk membawa muatan berat, dan melewati medan yang tidak selalu ramah. Tapi kuat bukan berarti kebal, apalagi saat muatan penuh, dan jalannya minta pengertian. Yang diuji di sini bukan hanya mesin, tapi juga kesabaran. Kadang berhenti sebentar memberi waktu pada kendaraan, jauh lebih baik daripada memaksakan perjalanan. Di beberapa bagian, jalan terlihat seperti ingin menyerah, tapi masih berusaha dilewati karena memang harus dilewati. Disinilah kendaraan dan pengemudi belajar saling memahami. Mesin bekerja sesuai kemampuannya, pengemudi menahan keinginannya. Perjalanan seperti ini memang tidak cepat, tapi selalu memberi pelajaran bahwa tidak semua yang terlihat layak benar-benar siap digunakan. Namun selama masih bisa dilewati, kita tetap menyesuaikan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ingin sampai tujuan. Pelan-pelan, satu demi satu lubang terlewati. Truk tetap berjalan. Meski tidak mulus, perjalanan tetap berlanjut. Semoga ke depannya, jalan dan kendaraan bisa sama-sama diperlakukan dengan baik. Karena keduanya saling membutuhkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Kalau menurut